Tengah malam, sebuah benda misterius jatuh dari langit dan menghantam gurun keras banget. Seorang pemburu sama anjingnya ngelihat cahaya aneh itu dari jauh, tapi si anjing langsung panik dan lari ketakutan. Tiba-tiba, terdengar raungan seram dari dalam gelap. Si pemburu langsung ngangkat senapannya, sementara anjingnya kabur duluan. Besok paginya, seorang cewek bernama Rene malah ngebakar kadal peliharaannya yang mati di atas panggangan. Yap, nih anak emang beda. Rene minta diantar ibunya ke toko hewan buat beli makanan ular peliharaannya. Tapi Linda sendiri sebenarnya nggak suka Rene melihara hewan-hewan serem kayak gitu. Pas sarapan, pacar Linda, Chase, nyoba nyapa Rene. Tapi Rene cuekin mentah-mentah sampai Chase kesel sendiri. Dan pas keluar rumah, Rene diem-diem gores body fan milik Chase sampai lecet. Di sekolah, Rene juga dijauhin teman-temannya. Saat makan siang, dia duduk bareng Gil, cowok cupu yang sama-sama dianggap aneh. Gil nyoba ngajak ngobrol, tapi Rene lebih milih diem dan fokus makan. Sepulang sekolah, Rene kesel karena Linda telat jemput. Dia juga sadar ibunya nggak masuk kerja hari itu karena habis ribut sama Chase. Rene nyuruh Linda putusin aja Chase, karena menurutnya cowok itu cuma numpang hidup dan doyan mabuk. Tapi Linda bilang dia suka perasaan dibutuhin sama Chase. Di rumah, Rene ngasih makan hewan-hewan peliharaannya yang serem sambil main banjo. Bahkan dia nganggep ular peliharaannya sebagai sahabat terbaiknya. Agak nyedihin sih. Pas makan malam, Chase mulai nyinggung goresan di fan-nya. Lalu dia juga komplain microwave rumah bau banget. Dan Rene dengan santainya bilang kalau dia habis ngangetin bangkai tikus buat makanan ularnya. Chase langsung ngamuk waktu tahu Rene ngangetin bangkai tikus di microwave. Rene yang gak mau kalah malah nyolot balik sampai Chase lempar keripik ke muka dia. Rene langsung keluar rumah sambil nahan nangis. Capek sama keadaan di rumah, dia naik ATV dan pergi sendirian ke tengah gurun. Di sana, Rene nemuin truk pemburu yang kebalik dan sebuah kawah besar. Tapi pas dia nengok belakang, tiba-tiba muncul monster mengerikan yang langsung meraung ke arahnya. Rene panik dan buru-buru ngumpet. Monster itu berusaha ngejar, tapi ternyata badannya dirantai ke truk. Hewan itu terus ngamuk nyoba lepas, sampai akhirnya kelelahan dan roboh. Saat mau kabur, Rene sadar monster itu ternyata kesakitan karena kena jebakan pemburu. Setelah ragu beberapa detik, dia akhirnya ngelepas rantai itu. Tapi begitu monsternya teriak keras, Rene langsung kabur ketakutan naik ATV. Pas pulang ke rumah, Rene malah lihat Linda lagi nenangin Chase. Kesel banget, dia akhirnya milih diem di luar rumah sendirian. Keesokan paginya, Rene ngeliat banyak helikopter muter-muter di area gurun. Dan dia langsung kepikiran sama monster tadi. Karena khawatir sama monster itu, Rene bikin daftar barang yang dia butuhin buat nolongin makhluk tersebut. Dia bahkan minjem kamera milik ibunya Gil dan ngebayar itu dengan ngasih contekan PR bahasa Inggris. Hubungan saling menguntungkan. Pas pulang, Linda dan Chase ngajak Rene ngobrol serius. Chase ngasih koin 24 jam sadar alkohol miliknya dan bilang dia pengen berubah. Tapi Rene langsung nyeletuk kalau semalam dia masih minum, jadi itu nggak ngitung. Chase bilang dia lagi berusaha dan Rene juga harus coba demi ibunya. Setelah Chase pergi, Linda bilang Chase serius pengen jadi lebih baik. Tapi Rene ngejatuhin koin itu sambil bilang dia aja belum minta maaf. Malamnya, Rene nyiapin semua barangnya, lalu pasang tulisan di pintu kamar kalau dia lagi ngerjain PR dan gak boleh diganggu. Setelah itu, dia diam-diam nyolong kunci mobil Chase. Dan pas buka truknya, Rene nemuin banyak botol vodka kecil sama sepucuk pistol. Senjata itu jadi barang terakhir yang Rene butuhin. Dia pun balik lagi ke gurun buat nemuin monster tadi. Awalnya makhluk itu gak kelihatan, sampai akhirnya Rene nemuin dia di dalam kawah pakai teropong. Buat ngetes, Rene nembak ke udara. Tapi monster itu bahkan gak gerak sedikit pun. Rene lalu pelan-pelan mendekat buat ngelepas jebakan yang masih nempel di tubuhnya. Awalnya makhluk itu diem aja, sampai tiba-tiba dia nerjang Rene dan bikin dia jatuh ke tanah. Setelah ngendus-ngendus beberapa detik, monster itu malah mundur pelan. Dan di situ Rene akhirnya sadar, makhluk itu beneran alien. Rene nyoba ngajak dia komunikasi, bahkan ngasih apel, tapi apelnya langsung dibuang.
Pas helikopter muncul lagi di langit, Rene coba kasih tahu kalau manusia juga bahaya buat dia. Malamnya, Rene baru sadar kalau pistol milik Chase ketinggalan di gurun. Pas keluar kamar, dia lihat Chase lagi minum sendirian di sofa. Chase langsung minta Rene jangan bilang ke Linda, lalu nanya soal kunci mobilnya. Tapi Rene pura-pura nggak tahu apa-apa. Pas keluar rumah, Rene kaget banget karena alien itu ternyata ngumpet di semak-semak. Dia nyuruh makhluk itu pergi, tapi malah terus ngikutin dia. Akhirnya, Rene naik ATV dan bawa alien itu balik ke gurun. Tapi tiba-tiba, makhluk itu muncul di depan Rene lalu membuka mulutnya, ngeluarin gelombang emas aneh ke wajah Rene. Tubuh Rene langsung melayang, sementara matanya bersinar terang. Pas Rene sadar, hari udah pagi dan alien itu lagi tidur di sampingnya. Rene akhirnya meluk alien tersebut dan mutusin buat gak ninggalin dia sendirian. Dia pun diam-diam bawa alien itu pulang dan nyembunyiin dia di ruang bawah tanah. Sementara di gurun, tim investigasi dan helikopter masih sibuk nyari benda misterius yang jatuh dari langit itu. Besoknya, Rene cuma pura-pura berangkat sekolah sambil nelpon ibunya buat memastikan rumah bakal kosong. Setelah Chase pergi kerja, Rene diam-diam bawa alien itu masuk ke rumah dan nyoba ngasih dia makan. Tapi semua makanan ditolak mentah-mentah. Rene bahkan ngenalin alien itu ke hewan-hewan peliharaannya, walau dia harus buru-buru ngehentiin Krowak yang hampir makan mereka. Yap, akhirnya Rene ngasih nama alien itu Krowak. Saat Rene main banjo dan nyanyi pelan, sisik di tubuh Krowak tiba-tiba bergetar. Rene pikir dia lagi takut, jadi dia janji bakal jagain dia. Tapi gak lama kemudian, Linda pulang lebih cepat karena depresinya kambuh lagi. Di mobil, Linda nangis setelah Chase ngirim foto koin 48 jam sadar alkohol. Bikin dia ngerasa dirinya belum cukup berusaha. Sementara itu, Rene lagi nonton TV bareng Krowak di ruang tamu. Begitu denger pintu depan kebuka, dia langsung panik dan buru-buru nyembunyiin Krowak ke ruang bawah tanah. Dan pas suasana lagi kacau itu, Gil tiba-tiba datang ke rumah buat ngambil kameranya balik. Linda ngebolehin Gil masuk ke kamar Rene buat ngambil kameranya. Di sana, Gil sempat ngeliat foto ayah Rene yang udah meninggal. Bahkan dia hampir nyium bantal Rene. Tapi sadar sendiri kalau itu creepy banget. Sementara itu, Rene balik ke rumah dan bohong ke ibunya kalau dia nggak masuk sekolah karena lagi nggak enak badan. Pas masuk kamar, Rene kaget karena Gil ternyata udah nonton rekaman Krowak. Rene buru-buru bilang itu cuma hewan aneh dari gurun dan mungkin palsu. Tapi ternyata Gil udah nyolong kaset rekamannya. Mereka rebutan kaset sampai Linda datang dan nyuruh pintu kamar tetap dibuka. Setelah Linda pergi, Gil ngancem bakal bawa kaset itu ke polisi kalau Rene nggak jujur. Mau nggak mau, Rene akhirnya ngajak Gil ke ruang bawah tanah buat ngeliat Krowak langsung. Alien itu sempat nyerang Gil, tapi Rene berhasil nenangin dia dan bilang kalau Gil itu teman. Begitu Krowak ngendus Gil, cowok itu langsung pingsan dan ngompol di celana. Malu maksimal. Beberapa saat kemudian, Gil sadar dan hampir teriak histeris, sampai Rene buru-buru nutup mulutnya. Rene lalu ngelus Krowak sambil main banjo dan nyanyi pelan, bikin sisik alien itu bergetar lagi. Dari situ, Gil mulai yakin kalau Krowak sebenarnya nggak berbahaya. Akhirnya Gil balikin kaset rekamannya dan setuju buat nyimpen rahasia itu. Tapi tanpa mereka sadar, ada Agent Brown yang diam-diam ngintip sambil motoin mereka dari kejauhan. Malamnya, Rene turun ke ruang bawah tanah setelah dengar suara dari Krowak. Dia kembali main banjo dan nyanyi buat nenangin alien itu. Rene juga cerita kalau banjo itu dulu milik ayahnya yang udah meninggal. Tapi walaupun Rene terus nyoba ngasih makanan, Krowak tetap gak mau makan apapun. Besoknya saat makan siang, Gil akhirnya punya teori. Menurut dia, Krowak gak mau dikasih makan kayak hewan peliharaan, karena sebenarnya dia pengen berburu sendiri. Malamnya, Rene dan Gil bawa Krowak ke Hellhole Canyon buat berburu. Dan akhirnya, alien itu mau makan juga setelah nyerang beberapa babi yang dibawa Gil. Setelah kenyang, Krowak malah ngasih sepotong daging babi ke Rene
Kayak kucing bawain hadiah buat majikannya. Pas Rene mau meluk Gil buat ngucapin terima kasih, Kroak langsung meraung dan gak ngebolehin mereka deket-deket. Setelah pulang, Rene baru mau masuk kamar saat Chase yang lagi mabuk narik rambutnya dan ngebanting dia ke sofa sambil nanyain pistolnya. Awalnya Rene bohong, tapi akhirnya ngaku kalau pistol itu hilang. Chase lalu ngomel kalau Rene gak pernah menghormati dia karena gak takut sama dia. Bahkan dia cerita kalau dulu ayahnya juga kasar ke dia, dan menurutnya itu cara buat ngajarin rasa hormat. Rene yang ketakutan langsung nyoba kabur, tapi Chase buru-buru nangkep dia. Rene sampai gigit tangan Chase buat ngelepasin diri. Tapi Chase malah makin brutal. Dia ngebanting Rene ke dinding lalu mulai nyekik dia di lantai. Teriakan Rene bikin Linda langsung lari narik Chase menjauh. Di saat yang sama, Kroak yang ada di ruang bawah tanah juga dengar semuanya dan ngamuk. Sampai mukul-mukul dinding selar bikin satu rumah bergetar kayak gempa. Setelah semuanya reda, Linda akhirnya sadar Chase udah kelewatan. Dia langsung ngusir Chase dari rumah dan mutusin hubungan mereka saat itu juga. Pas Chase masih gak mau pergi, Linda melempar botol bir ke dinding. Sampai akhirnya cowok itu cabut juga. Setelah Chase pergi, Linda nyoba nenangin Rene. Tapi Rene udah terlalu kecewa karena ibunya ngebiarin semuanya kejadian sampai separah itu. Dia pura-pura masuk kamar, padahal malah turun ke ruang bawah tanah buat ngecek Kroak. Rene ngingetin Kroak supaya nggak bikin masalah lagi, lalu akhirnya ketiduran di sana. Besok paginya, Rene didatengin seorang agen bernama Jonathan. Setelah nunjukin lencana, Jonathan bilang dia nemuin pistol milik Chase dan sidik jari terakhir di sana adalah punya Rene. Rene buru-buru ngeles kalau dia cuma pakai pistol itu buat nembak kaleng di gurun. Tapi Jonathan gak sepenuhnya percaya. Dia ngasih kartu namanya sambil bilang kalau Rene gak mau kasih informasi yang dia cari, lain kali dia bakal balik bawa surat perintah dan borgol. Sementara itu, Linda sadar air rumah mati dan manggil tukang ledeng buat ngecek. Karena orangnya udah kenal dekat, Linda pun tinggal pergi kerja. Pas ngecek ruang bawah tanah, tukang itu malah nemuin Kroak. Panik, dia langsung mukul alien itu pakai alat kerjanya. Tapi Kroak langsung gigit dia buat bela diri. Tukang ledeng itu kabur naik mobil sambil ketakutan dan kesakitan. Karena nggak fokus nyetir, dia akhirnya nabrak kendaraan lain. Sepulang sekolah, Linda nyoba ngobrol serius sama Rene. Tapi Rene malah meledak dan nyalahin ibunya atas semua masalah yang terjadi. Linda sampai nangis, lalu bilang kalau tadi ada masalah sama pipa air sebelum masuk kamar. Rene langsung sadar apa yang sebenarnya terjadi. Dia buru-buru turun ke ruang bawah tanah dan nemuin darah manusia di lantai. Saat ngecek Kroak, ternyata alien itu juga terluka. Di situ Rene akhirnya sadar. Dia udah gak bisa terus nyembunyiin Kroak di rumah. Sementara itu, Gil didatengin Agent Brown. Malamnya, Rene ngajak Kroak ke gurun dan berencana nyembunyiin dia di cagar alam pakai van milik Chase. Gil lalu ngaku kalau Brown sempat ngancem keluarganya supaya dia buka suara, tapi dia tetap tutup mulut. Sebelum pergi, Rene ninggalin surat buat Linda dan ngelepas semua hewan peliharaannya. Tapi pas baru mau jalan, Chase yang mabuk tiba-tiba datang sambil bawa pistol. Chase narik Rene keluar dari van, lalu maksa Rene dan Linda duduk di ruang tamu sambil ngamuk soal gak ada yang sayang sama dia. Bahkan dia sampai ngebanting meja dan mulai mukulin Linda. Di saat yang sama, para agen nemuin kotak tempat Kroak disembunyiin. Tapi ternyata kosong, karena Kroak lagi lari balik ke rumah. Rene sempat nyoba kabur, tapi Chase nangkep dia dan ngebenturin wajahnya ke van sambil nuduh Rene jadi alasan Linda gak cinta sama dia. Dan tepat di detik itu, Kroak muncul dan langsung nerjang Chase sampai tewas di tempat. Rene nyoba nenangin Kroak, tapi alien itu malah meraung lalu kabur. Beberapa saat kemudian Gil datang. Dia langsung muntah waktu lihat mayat Chase, lalu bilang kalau Kroak sekarang udah gak bisa diselamatkan lagi. Dan akhirnya Gil ngaku kalau dia udah ngomong ke para agen. Tiba-tiba, Agent Jonathan muncul dari rumah dan langsung nembak ban ATV milik Rene.
Gak lama kemudian, seluruh area rumah dikepung para agen lengkap dengan peralatan mereka. Rene kemudian diikat di kursi dan dipasang alat aneh di kepalanya. Dari situ, para agen sadar kalau hubungan Rene dan Krowak ternyata jauh lebih kuat dibanding kasus alien lain sebelumnya. Buat mancing Krowak datang, Jonathan bahkan sengaja mecahin jari Rene sampai dia teriak kesakitan. Dan bener aja, Krowak langsung balik ke rumah, tapi malah masuk jebakan listrik yang terus nyetrum tubuhnya sampai pingsan. Rene cuma bisa nangis sambil minta mereka berhenti, tapi Jonathan malah bikin dia pingsan. Beberapa waktu kemudian, Krowak dibawa ke fasilitas rahasia pemerintah dalam kondisi lemah. Sementara Rene dikurung sendirian di sebuah ruangan kosong. Pas Jonathan bangunin dia, Rene langsung meludahi mukanya sambil bilang kalau Krowak itu temennya. Tapi Jonathan ngejelasin kalau alien itu sangat berbahaya. Menurut pemerintah, Krowak cuma salah satu makhluk pengintai sebelum invasi besar terjadi. Karena Rene punya ikatan kuat sama Krowak, Jonathan pengen para ilmuwan meneliti Rene buat nyari cara membunuh para alien. Dan kalau Rene nolak, Linda bakal dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saat Linda datang menjenguk, dia minta maaf atas semua yang terjadi setelah membaca surat Rene. Dan setelah ibunya pergi, Rene nekat nyakitin jarinya sendiri, berharap Krowak bisa dengar teriakannya lagi. Jonathan berusaha menghentikannya. Di saat yang sama, Krowak mendengar teriakan itu dan langsung mengamuk. Krowak berhasil lepas dari alat penahannya, lalu menerobos fasilitas rahasia tersebut. Alarm berbunyi di mana-mana, lampu berkedip-kedip, sementara para penjaga satu persatu tumbang saat mencoba menghentikannya. Sementara itu, Linda mati-matian berusaha mencari Rene. Karena pintunya terkunci, dia terpaksa kabur lewat ventilasi. Di lorong, Linda syok melihat banyak korban bergeletakan. Sedangkan Jonathan dan Brown sudah bersiap dengan senjata mereka. Tapi tiba-tiba, Krowak menerjang masuk dengan menghancurkan pintu, lalu menghantam Jonathan dan Brown sampai terpental dan pingsan. Krowak sempat mau menghabisi mereka. Namun Rene buru-buru menghentikannya dan berhasil meyakinkan sahabat aliennya itu untuk tidak membunuh lagi. Setelah berhasil menenangkan Krowak, Rene mengambil kunci milik Jonathan dan akhirnya kabur bersama sahabat aliennya itu. Di luar, mereka berusaha mencari mobil untuk melarikan diri. Tapi Jonathan kembali muncul dan langsung melepaskan tembakan. Untungnya, Gil sudah menunggu di sana dan sempat memperingatkan mereka. Rene dan Krowak bersembunyi di balik mobil, sementara Jonathan terus menembak tanpa peduli kalau Rene bisa ikut terkena peluru. Demi melindungi Rene, Krowak akhirnya keluar dari persembunyian. Jonathan pun menembaknya berkali-kali. Meski terluka parah, Krowak masih sempat menerjang Jonathan dan menghabisinya. Namun sesaat kemudian, makhluk itu juga roboh ke tanah. Rene langsung berlari menghampiri Krowak. Dan saat sadar sahabatnya itu sudah mati, dia pun menangis hancur. Linda dan Gil hanya bisa berusaha menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, Rene, Linda, dan Gil terlihat menikmati piknik bersama. Untuk pertama kalinya, hidup mereka mulai terasa lebih tenang. Tapi di sebuah laboratorium rahasia pemerintah, para ilmuwan yang sedang meneliti tubuh Krowak tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Krowak membuka matanya. Ternyata alien itu masih hidup. Dan disitulah film ini berakhir.